Langsung nih kapan? Mau Langsung dikasih ini? masuk pembukaan apa gimana? Iya, langsung nih, langsung nih, langsung nih. Ah, Kemudian. oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqo hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidi rusuli wa khairu khalqi wa kullu man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Um, Malam ini kita mau lanjut pembahasan kita ya soal tekstualitas. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita udah coba memberikan semacam ulasan yang saya kira bukan hanya historis dan genealogis tapi juga pemetaan konseptual ya terkait bagaimana sebenarnya konsep-konsep sentral dalam hermeneutik seperti subjek, kemudian konsep understanding, itu sudah kita elaborasi sedemikian rupa dan malam ini kita akan coba untuk menyoroti satu konsep penting yang saya kira ini juga nanti bisa kita soroti kaitannya nanti dengan tentu saja kitab suci yang em, menjadi perdebatan, medan perdebatan ya, medan diskusi intens yaitu perihal textuality, teks dan textuality. Jadi kita tidak hanya akan menyinggung teksnya saja sebagai sebuah entitas yang berdiri, tapi proses tekstualitas bagaimana dia terbentuk dan membentuk dunia, kira-kira begitu. Let me share my screen. Oke. Udah kelihatan ya? Oke, kita mau mulai dari pertanyaan sederhana. Sebenarnya teks itu apa gitu? Kenapa tekstualitas itu penting dalam em, kajian hermeneutik ya? Karena seringkali kita menganggap bahwa teks itu adalah komponen yang paling sentral dalam hermeneutik. Nah, karena kalau kita lihat hermeneutika modern itu terutama di era Enlightenment itu itu kalau kita lihat akar sejarahnya secara historis, dia itu tidak lahir dari pengalaman hidup secara umum seperti yang kita sudah tegaskan berulang-ulang kemarin dengan mengambil mitologi Hermes, kemudian kita elaborasi juga Martin Heidegger di sana dan pengembangannya diri. Bahwa cara kita memahami segala sesuatu itu akhirnya dimodelkan oleh dan diarahkan melalui cara kita membaca teks. Nah, maka kalau kita lihat misalkan, oke, kita lihat misalkan di Martin Luther ya. Martin Luther itu kan kalau kita lihat dia adalah orang yang menulis pada era awal di mass literacy, dimungkinkan melalui mesin cetak ya. Jadi kemampuan untuk membaca itu adalah prasyarat bagi kerja-kerja hermeneutik karena pemahaman itu dipikirkan, direfleksikan, direnungkan melalui kerangka teks tertulis gitu. Nah, bagi Martin Luther dan banyak hermeneut kontemporer, hermeneutika itu primarily tekstual, prinsip memahami bentuk komunikasi yang lain itu lisan, simbol, non-linguistik, non-verbal itu adalah turunan dari dan derivasi cara kita membaca teks. Jadi selama kurang lebih 300 tahun ya setelah Martin Luther, hermeneutika itu hampir memang dipahami secara eksklusif sebagai pergulatan terhadap teks atau pergulatan terhadap sesuatu yang tertulis. Maka Luther dan para penerusnya itu
ya itu tadi, mensinonimkan dan memparalelkan cara kita mengerti dunia adalah cara kita mengerti teks. Bahkan ketika hermeneutik melebar ke hukum, ke sejarah, ke sastra, puisi, cara berpikirnya kita masih bisa ngebayangin itu ada semacam jejak tekstualitas yang masih ada di sana. Jadi model penafsirannya sekalipun domain diskursifnya meluas, tetap modelnya berpaku pada bagaimana memahami teks itu sendiri. Makanya kan di Luther itu salah satu doktrin terkenalnya itu kan sola scriptura ya. Sola scriptura itu kalau mau dibahasakan secara sederhana adalah bahwa scripture itu adalah satu-satunya yang bisa kita jadikan pegangan untuk menentukan benar tidaknya sebuah pemahaman tentang Tuhan, tentang Yesus, dan tentang keselamatan. Maka dia berusaha untuk karena ini adalah bapak dari reformasi Protestan, kita lihat bahwa dia berhasil menggeser pergulatan teoritis umat beriman. Mungkin jangan pergulatan teoritis ya, pergulatan doktrinal lah umat beriman dengan yang selama ini dimediasi oleh tradisi, em, seakan-akan bahwa untuk sampai kepada pembaca teks itu perlu jembatan yang namanya tradisi. Nah, Martin Luther itu punya peran penting untuk memberikan akses langsung bagi pembaca terhadap teks itu sendiri. Maka prinsip hermeneutik yang paling terkenal kan ya, eh, scripture itu cukup pada dirinya sendiri. Scripture itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka orang itu untuk menemukan makna hidup dia harus membaca untuk dirinya sendiri, jangan melalui atau merujuk kepada otoritas keagamaan. Nah, karena dia punya kepercayaan yang sangat tinggi, Luther itu bahwa teks itu sangat bisa diandalkan untuk menuntun kita kepada makna atau hakikat kebenaran itu sendiri. Maka dari Luther, apa yang digariskan Luther ini kemudian kita bisa bertanya gitu. Kalau kita dengar hermeneutik, apa kira-kira yang terbayang ya di kepala kita itu? Tafsir teks secara umum kah? Tafsir Alkitab kah? Atau tafsir Al-Quran kah? Atau produk intelektual barat kah? Nah, apa poin ini seakan-akan kalau di Carl Sims itu dia ingin nunjukin bahwa perkembangan hermeneutik modern itu selalu kembali dari pertanyaan sentral namun mungkin jarang dieksplisitkan, yaitu apa itu teks dan bagaimana teks itu bekerja. Makanya teksnya Sims itu tidak hanya sekedar teks tapi tekstualitas juga, bagaimana teks itu bekerja ya. Oke. Kita masuk ke shift dari Friedrich Schleiermacher. Nah, Schleiermacher ini punya argumen yang sangat sentral dalam sejarah hermeneutik ya, karena dia oleh historian termasuk juga Gadamer, dia dijuluki sebagai Father of Modern Hermeneutics, bapaknya hermeneutika modern, karena dia setelah mengobservasi kira-kira varian teks itu banyak ya, teks hukum, teks sastra, teks ancient kuno, filologi gitu ya, kitab suci termasuk. Dia selalu berusaha untuk kira-kira cara kerja dalam memahami teks itu kan semuanya sama sebenarnya. Jadi dia ingin mendasarkan satu hermeneutik yang universal. Tetapi kalau kita lihat, sekalipun dia ingin melepas hermeneutik dari provinsi religius ya, tidak boleh hanya terbatas kitab suci ya. Kan memang dia berhasil menguniversalkan hermeneutik, setiap teks, bahkan percakapan biasa, in principle itu bisa dan bahkan perlu ditafsir. Kita belajar kemarin di understanding, kalau teman-teman ingat, basic dari understanding bagi Schleiermacher itu kan adalah misunderstanding. Jadi bukan hanya Alkitab yang perlu di metode tafsir, tapi semua bentuk komunikasi linguistik. Nah, tetapi kita lihat bahwa sekalipun kendati pun dia berhasil menguniversalkan teori hermeneutics, em, dia tetap berurusan dengan teks. Sekalipun domainnya tidak lagi terbatas kepada biblikal seperti yang dibayangkan oleh Martin Luther tadi. Nah, memang kalau kita harus akui bahwa spirit enlightenment itu ada dengan jelas di Schleiermacher, karena dia ingin membebaskan hermeneutik dari eksklusivitas teks suci dan ingin menyelaraskan
apa ya, teologi Protestan dengan semangat scientific enlightenment atau Aufklärung. Jadi karena zeitgeistnya adalah semacam pencerahan gitu ya, maka dia mencoba untuk memberi pendasaran metode ilmiah bagaimana proses menafsir sehingga hermeneutik itu menjadi universal, bukan sekedar teknik tafsir ayat suci gitu. Nah, inilah dia rumuskan dalam dua kerangka yang kita kenal, sudah kita elaborasi kemarin, tafsir gramatikal dengan psychological. Jadi kita perlu kasih catatan bahwa kenapa sih dua ini tuh harus bekerja gitu. Nah, gramatikal kan itu intinya adalah bahwa teks itu harus dipahami dalam horizon bahasa karena teks itu adalah produk dari bahasa, maka dia pasti tersituasikan oleh tata bahasa, kosakata, gaya, tradisi penggunaan kata-kata gitu yang menjadi lokus teks itu lahir di zaman author itu hidup. Nah, sebuah kalimat, kata Slayer Mahar itu hanya bisa berarti ketika kita tempatkan di dalam jaringan bahasa yang lebih luas, the totality of language. Jadi memang sentralitas bahasa itu adalah basic bagi bagaimana teks itu bisa mewujud di realitas kita. Nah, pada saat yang sama, tafsir gramatikal ini perlu dilengkapi dengan tafsir psikologis gitu ya. Kenapa kita perlu tafsir psikologis? Untuk memahami teks, kita juga perlu merujuk atau masuk kepada dunia batin pengarang. Nah, kenapa begitu? Kata kata Schleiermacher, keseluruhan eh, jadi bahasa itu walaupun dia adalah kerangka struktural yang memungkinkan pemahaman itu bekerja, kita harus lihat bahwa ada kekhasan dari individu yang melahirkan produk teks, menulis teks itu yang berbeda dari satu dengan yang lain, penggunaan bahasa ya. Jadi pengarang yang menuliskan teks itu tidak sama satu dengan yang lain. Dia punya gaya keunikannya masing-masing. Nah, maka kita bisa lihat dari Schleiermacher itu dialektika antara sejarah bahasa dan sejarah pengarang itu tidak bisa dipisahkan. Ada 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 semacam complementary in understanding ketika ingin memahami totalitas bahasa, kita harus melihat bagaimana bahasa itu digunakan oleh si pengarangnya sebagai bentuk individuasi, keunikan, gaya, style ya kalau bahasanya Richard Palmer itu. Tapi pada saat yang sama, bahasa psychological aspek itu perlu dicek dengan grammar. Ini sebenarnya kalau Andre Bowie itu seorang scholar yang ahli Schleiermacher yang menerjemahkan teks-teks Schleiermacher dari Jerman ke Inggris dan mengedit Hermeneutics and Criticism itu bilang bahwa seorang tuh suka gagal paham sama Schleiermacher seakan-akan dia mendewakan divinasi padahal divination atau memahami lebih baik daripada pengarang itu sebenarnya bukan kerangka dasar ontologis bahwa memahami itu harus begitu. Makanya Zimmerman itu penulis A Very Short Introduction to Hermeneutics juga bilang begitu bahwa Schleiermacher itu memberikan memahami lebih baik daripada author itu maksudnya itu ideal regulatif itu cita-cita memahami yang Schleiermacher sendiri sudah mengantisipasi bahwa ya nggak mungkin kita sampai di titik itu kira-kira gitu. Maka em, penafsir yang baik mengerti lebih baik daripada pembaca mengerti dirinya sendiri itu dijadikan ideal karena penafsir itu bisa mampu melihat karya individual dengan konteks bahasa yang mengitari. Di sini terkenal doktrin yang sebenarnya enak sebenarnya kalau kita kasih satu segmen, tapi saya kira kita cukup singgung sedikit hermeneutik circle atau lingkaran hermeneutik. Kita itu hanya bisa memahami kata melalui kalimat, kalimat melalui paragraf, paragraf melalui subbab, subbab melalui bab, bab melalui satu buku. Teks yang adalah satu buku itu melalui pengarang, pengarang melalui bahasanya itu dari sebagian ke keseluruhan. Nah, begitupun juga kebalikannya, kita hanya bisa memahami bahasa yang ontologis, yang abstrak itu kalau diterjemahkan ke individu. Individu itu punya style gayanya menulis, menulisnya itu dirincikan dari satu buku ke bab, ke subbab, ke paragraf, ke kalimat, ke kata.
Jadi ada lingkaran di sana kata Schleiermacher antara bagian keseluruhan, bahasa dan psikologi, teks dan pengarang. Posisinya adalah lingkaran. Jadi divinasi itu sebenarnya adalah karena kita meloncat ke lingkaran yang kata Schleiermacher, kita tuh tidak pernah benar-benar bisa sepenuhnya sadar kapan sebenarnya kita berpartisipasi di dalam lingkaran itu. Tahu-tahu kita sudah terada di lingkaran aja gitu. Bagian keseluruhan, bahasa dan psikologi, sistem dan individual, teks dan pengarang dan lain seterusnya. Maka kalau dari sini kemudian kita bisa lihat bagaimana Schleiermacher di mana letak tekstualitas karena topik kita adalah tekstualitas. Sekalipun Schleiermacher bilang hermeneutik universal, model dasarnya ingat tetap teks tertulis. Bahkan nih ya, ketika Schleiermacher bicara tentang percakapan lisan, ya analoginya tetap teks gitu. Jadi pemahaman kita itu selalu tadi bergerak di lingkaran yang formatnya teks, kata, kalimat, teks. Nanti melebar lagi, individu, pengarang, sebagai pengarang ya, gaya, bahasa, kembali lagi ke kata. Jadi selalu memang dideterminasi oleh teks. Nah ingat kita sudah bahas kemarin Schleiermacher itu romantik ya, makanya meaningnya itu author centered. Jadi fokusnya itu pada penulis atau pengarang. Itu yang menjadi pusat yang mendeterminasi makna. Ini nanti yang akan dikritik habis-habisan sama Hans Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Oke, kita lanjut ke saya mungkin mulai dari Gadamer dulu sebelum kita lihat bagaimana Heidegger ini ya. Oke, kita ke Heidegger aja deh dulu. Nah, em, jadi ada pergeseran eksistensial sebenarnya dari apa yang dibawakan oleh Martin Heidegger. Jadi Martin Heidegger itu dia adalah sosok yang paling berpengaruh bagi bagaimana hermeneutik itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya Schleiermacher Dilthey itu posisinya epistimometodologis ya. Sama Heidegger kan digeser jadi ontologis. Ini kita sudah elaborasi di part understanding. Nah, di Heidegger itu kita lihat bahwa memahami itu kan bukan memahami sebagai saya subjek, memahami itu predikat yang terpisah kepada saya, terus saya meniatkan, oke, saya mau memahami, baru memahami itu tertempel sebagai predikat. Kata Heidegger, memahami itu faktizitat, itu kayak kondisi eksistensial kita yang mendahului seluruh pergulatan kita dengan objek-objek ada di luar diri kita. Ketika kita jadi Gewovenheit, manusia masuk dan terlempar di dalam dunia, dia sudah masuk ke dalam satu struktur makna yang membuat dia, yang mengkondisikan dia sehingga arah kehidupannya itu ya selalu memahami. Sederhananya memahami itu default setting dasar manusia itu memahami. Cara kita mengada dan bereksistensi itu memahami. Ketika teman-teman masuk ke dalam kelas, teman-teman nggak ngelihat kursi, papan tulis, kemudian whiteboard ya, kemudian spidol, meja itu sebagai objek telanjang. Ketika kalian masuk itu jaringan makna itu sudah ada bahwa ya kursi itu bahasa bahasa Heidegger itu Vorhandenheit, ready to hand, sudah siap pakai ya meja itu pertama-tama tampak di dalam em, hadir di dalam di dalam pre-understanding kita itu bukan sebagai objek teoritis yang kita renungkan dulu apa itu hakikat meja, aksidensi meja, substansi meja. Enggak. Pertama-tama memahami itu akan bekerja prastruktur karena kita terikat oleh makna ya. Meja itu untuk nulis, em, papan tulis itu untuk menulis dan lain sebagainya. Spidol itu untuk nulis, meja itu untuk naruh laptop misalkan. Nah, sehingga untuk memahami sesuatu, kalau di Heidegger kan bukan lagi antara kata kalimat, tapi adalah pra pemahaman tentang sesuatu. Jadi kita ada titik di mana di dalam kepala kita itu sudah ada prastruktur. Tentu prastruktur di sini jangan dipahami kayak struktur transendentalnya Kantian yang universal. Dia prastruktur yang sifatnya menyejarah, beda-beda tiap orang karena tradisi, budaya, em, pendidikan, lingkungan pergaulan itu berbeda masing-masing ya.
Prastruktur ini kemudian menggerakkan pemahaman dari lingkaran antara bagian sebelum teraktualisasi dengan berjumpa dengan objek-objek ada dan dia mengaktual. Jadi lingkarannya itu bergeser bukan lagi sebatas teks yang terpisah dengan kita, tapi kita adalah bagian dari lingkaran itu sendiri. Nah, kenapa ini saya perlu singgung? Karena inilah yang dikembangkan nanti oleh Gadamer. Nah, kita lihat Hans Georg Gadamer itu, em, dia itu pertama-tama yang kita lihat ya dari Hans Georg Gadamer itu adalah menggeser fokus dari pengarang ke teks. Maka sentralitas teks itu tadi kalau kita lihat di Schleiermacher itu kan titik tolak yang menjadi concern hermeneutik itu adalah di belakang teks. Karena teks itu sendiri Schleiermacher bilang ngambang, kita nggak tahu ini bahasanya apa, em, style atau psychological experience pengarangnya juga kita nggak tahu kan ngambang, makanya butuh metode. Nah, eh, kritik pertama yang saya kira tegas dari Schleiermacher dari Gadamer itu adalah bahwa kamu Schleiermacher nih terlalu terobsesi dia gitu sama sama pengarang. Nah, Gadamer itu nggak setuju bahwa teks itu hanya bisa bermakna kalau kita berhasil merekonstruksi quote unquote niat asli pengarang. Maka bagi Gadamer tuh makna teks tidak berhenti pada abad ketika pengarang itu hidup. Maknanya tuh tumbuh dalam sejarah penerimaan yang terus bergerak. Wirkung Geschichte Bewusstsein kata Gadamer. Kesadaran sejarah pengaruh. Nah, maka hermeneutic circle bukan lagi bagian teks keseluruhan teks dalam konteks bahasa, tapi perputaran antara pembaca tradisi, tradisi pembaca. Heidegger kan bilang bahwa kita selalu memahami sesuatu sebagai sesuatu. Meja sebagai tempat untuk meletakkan barang dan menulis. Teks sebagai nasihat, Al-Quran sebagai kitab suci, eh, sastra sebagai ini selalu ada sebagai ada pemahaman yang menggerakkan kita. Nah, Gadamer kemudian memodifikasi ini bahwa ketika kita mendekati teks, kita sudah membawa prasangka atau prejudis ini yang direhabilitasikan kalau kata Budi Hardiman tuh bahwa ada horizon sejarah dan tradisi kita yang bergerak dan menggerakkan kita untuk menjumpai teks. Nah, maka lingkaran pemahaman di tangan Gadamer itu kan teks dengan kita yang di dalam kita itu ada tradisi, ada otoritas, ada prasangka yang membentuk dan memungkinkan kita, sehingga peristiwa lingkaran hermeneutik itu adalah perjumpaan dari kita yang punya pemahaman yang diwariskan dari tradisi dan teks yang punya dunia cakrawalanya. Maka tekstualitas itu bergeser. Kalau Schleiermacher bertanya, apa sih yang dimaksud pengarang itu? Gadamer akan menggeser pertanyaannya secara radikal. Apa yang dikatakan teks kepada kita di sini dan sekarang dalam tradisi kita. Ini harus kita bedakan. Orang salah satu kritik yang saya kira salah alamat ya, Fazlur Rahman di Islam and Modernity itu kan ngeritik Gadamer karena rentan terjebak pada subjektivisme relativistik gitu. Padahal sebenarnya enggak. Gadamer itu pengen bilang teks itu bicara apa ke kita. Jadi bukan kita yang imposing something alien ke dalam teks. Enggak. Yang ada itu teks yang datang ke kita, menyapa kita, mendatangkan sesuatu kepada kita di sini dan sekarang. Itu artinya Gadamer melihat teks sebagai organisme yang punya kehidupannya setelah dia ditulis dan dia tidak bisa lagi dibatasi oleh pengarang. Maka teks itu bukan hanya jejak psikologis pengarang yang harus direkonstruksi seperti yang dibayangkan oleh Schleiermacher, tapi tempat berlangsungnya pertemuan antara tradisi, horizon, bahasa, dan pembaca. Jadi teks itu medium kaya yang hidup yang menyapa kita, kira-kira begitu. Ini proses tekstualitas ini membuka kemungkinan satu klaim hermeneutik yang sederhana namun radikal bahwa tidak ada tafsir yang netral. Semua selalu melupakan peluburan horizon. Maksudnya nggak ada yang objektif karena sesuatu itu bisa ditangkap sekali tafsir. Nggak ada. Karena sebuah selalu lahir dari perjumpaan dan pertukaran dan peleburan cakrawala dua realitas, realitas teks dan realitas pembaca. Dan tidak ada tafsir yang tunggal, pasti plural.
dan tidak ada tafsir yang final karena teks itu sendiri masih hidup dan terus bergerak. Maka itu tadi berbeda lagi pertanyaannya, tekstualitasnya berbeda. If Schleiermacher ask what did the author mean, Gadamer will ask what does the text say to us now. Em, kita ambil sampel sederhana gitu. Kalau kita baca teks klasik, to example, Plato, Republik, sama Al-Ghazali deh misalkan. Dua pemikir ini kita baca tentang konsep keadilan mereka ya. Adil itu apa sih? Di Mustasfa misalkan atau di Ihya. Plato ngomong apa soal adil, Ghazali ngomong apa soal adil. Dalam konteks demokrasi modern. Bukan karena kita mau memaksakan mendemokrasikan Ghazali dengan Plato, bukan. Kita hidup di era demokrasi sehingga mengimajinasikan keadilan itu tentu membiarkan Plato dan Al-Ghazali mewartakan suatu bentuk keadilan tertentu yang perlu kita tafsirkan gitu. Maka maknanya tentu berbeda ketika audiens dan bahkan Al-Ghazali Plato nulis itu berbeda dengan cara kita menafsirkan itu. Dan ingat ini deskripsi ontologis, bukan metodologi bahwa fusion of horizon itu adalah sesuatu yang saya intensikan, saya niatkan baru terjadi. Enggak. Sekali lagi, penafsiran itu bekerja pada level peristiwa ontologis. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Jadi apa esensi dari teks kata ini, kata Gadamer ya. Jadi kita lihat ada tingkat otonomi teks. Oh ya, kita pertama-tama perlu kasih garis besar bahwa ketika seorang menulis itu, dia sebenarnya sedang menciptakan jarak. Jadi sebelum teks tertulis kan komunikasi itu tergantung pada kehadiran fisik penutur dan pendengar ya. Jadi harus ada yang yang addresser sama addresinya. Tapi melalui tulisan, penulis itu diizinkan untuk tidak hadir. Satu, konsekuensi dari tekstualitas ini. Yang kedua, pembaca bisa dari zaman dan konteks yang sama sekali berbeda, tidak mesti audiens pertama. Ini nanti yang dikembangkan oleh Paul Ricoeur sebagai distansiasi, yaitu tidak terlepasnya dari situasi aslinya si pengarang gitu. Jadi pembaca bisa dari zaman dan konteks yang berbeda. Teks juga penulisnya it's okay, tidak hadir, tapi percakapan itu masih sangat mungkin berlangsung. Inilah yang disebut dengan distansiasi teks terlepas dari situasi aslinya. Konsekuensi penjarakan, distance ya, distansiasi penjarakan antara teks dari author, pengarang bukan lagi hakim otoritatif tertinggi. Ini punya konsekuensi yang kira-kira ini ya teman-teman ya. Saya tuh dari tadi tuh mikir bahwa taruhlah kita bereksperimen bahwa pengarang itu bukan lagi hakim tertinggi. Berarti memang kita membayangkan pengarang atau author itu adalah salah satu episode makna saja gitu. Karena ceritanya terus berjalan. Karena pengarang kan tidak lagi hadir untuk mengoreksi semua pembacaan, maka otoritas makna itu tidak bisa dimonopoli oleh penulis. Itu kayaknya kita akan bisa diskusikan itu. Bagaimana kita membayangkan kita sadar ya bahwa tradisi hermeneutika Quran itu sangat dipengaruhi oleh romantik. Gaya-gaya romantik. Rahman itu Betty sekali, Abu Zaid itu Schleiermacher Ricoeur sekali. Em, saya kebayang gitu ya kalau yang kira-kira berhasil meretas romantisisme dan lihat teks sebagai sesuatu yang hidup, saya tahu saya itu cuma Muhammad Syahrur. Maka kalaupun pengarang masih hidup, kata Carl Sims itu kan, ia hanyalah pembaca pertama dari teks itu sendiri, bukan satu-satunya penafsir yang harus di-refer ke situ gitu. Maka tingkat otonomi teks itu berbeda-beda gitu. Tingkat otonomi teks itu berbeda-beda. Oh ya, em, Soros juga sama, Sabestari juga sama. Itu tadi yang ada di kepala saya cuma Syahrur tadi. Nah, artinya mungkin versi radikalnya di pemikiran hermeneutik post revolusi ya di Iran ya, tapi kita perlu simpan itu di tempat lain bahasannya.
Nah, poinnya adalah bahwa yaitu tadi, kalau kita mengafirmasi premis tekstualitas sebagai satu bentuk distansiasi atau penjarakan, konsekuensi hermeneutiknya adalah bahwa pengarang, audiens pertama, bahasa di mana dia lahir itu bukan lagi satu-satunya kriteria atau bahkan bukan lagi yang tertinggi. Itu mungkin bisa jadi bahan renungan bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tingkat otonomi teks. Istilah otonomi ini menarik ya, dari yang sudah mengalami tekstualitas sebagaimana di Gadamer gitu. Nah, itu kan beda ya, daftar belanja yang otonom dengan novel, puisi, dan karya filsafat. Setelah kayak daftar belanja, nota, kalau fungsi praktisnya selesai, tidak ada lagi otonomi, langsung bisa dibuang kan. Nah, beda tuh novel, puisi, karya filsafat, bahkan kitab suci, yang justru kalau semakin dibaca, dia tuh semakin memperoleh kehidupan yang baru, dia makin fresh gitu. Ia punya permanensi dan kata Carl Sims tuh somehow ideality. Nah, di sini teks itu yang menjadi perhatian hermeneutika. Jadi bukan sekedar semua tulisan, tetapi terutama teks-teks yang punya kapasitas, kompetensi, dan kekuatan untuk membuka makna yang tidak bisa kita definisikan secara pasti dan berujung gitu. Jadi potensi teks hermeneutik itu bukan teks barang. Maka eh, contoh, tulisan chatnya Mimin Elbran beda banget, beda emang rambut baru. Itu kan satu tulisan yang mengejawantah dari teks ya. Dengan yang kalau kira-kira teks ini hanya berarti di ruangan ini, besok juga sudah lewat. Jadi fungsinya sekali. Bandingkan misalkan sama Ihya Ulumuddin atau novel besar Shakespeare atau Da Vinci Code misalkan. Nah, kita bisa mikir kan kira-kira kenapa ya ada teks yang bisa bertahan 50 tahun, 100 tahun, ribuan tahun bahkan. Mengapa ada teks yang bisa bertahan? Jadi itulah yang dimaksud dengan otonomi teks atau distansiasi itu. Jadi distansiasi itu sebenarnya bukan sekedar rumusan teoritis. Faktanya ada teks yang everlasting. Hari ini tuh orang masih baca Asy-Syifa-nya Ibnu Sina. Orang masih baca apa lagi namanya? Masih baca Discourse and Method-nya Descartes. Orang masih baca Critique of Pure Reason-nya Kant. Orang masih baca karya-karya bahkan karya-karya yang karya-karya yang sangat tua itu juga masih kita baca sampai sekarang kayak dokumen-dokumen legal Romawi yang kita jadikan kerangka dasar dalam mempraktikkan negara hukum itu dipengaruhi oleh itu. Inilah bentuk dari otonomisasi dari teks yang itu ada gitu. Nah, sekarang kita geser sedikit ke kontribusi Paul Ricoeur sebelum nanti kita buka sesi diskusi bahwa Paul Ricoeur itu setelah Gadamer, Gadamer kan tadi ngasih bagus ya, jadi dia sudah mengapresiasi bahwa teks itu mengalami otonomi setelah dia dituliskan karena pembaca pasti bisa banyak dan beragam. Nah, Ricoeur memberikan satu, saya kira pendasaran metodologis yang oke untuk menjelaskan distansiasi itu. Jadi langkah-langkah argumen Ricoeur itu kalau mau lihat di Sims itu kan dia bilang bahwa distansiasi itu bukan bencana, bukan musibah, bukan malapetaka, tetapi syarat kreativitas makna. Jadi banyak tradisi tafsir itu kan yang menganggap sejarah, jarak itu sebagai masalah. Justru kalau kita lihat di tangan Paul Ricoeur, semakin jauh dari nuzulnya, dari wahyunya, dari pengarangnya, jadi penuturnya, itu maknanya bukan rusak. Justru disitulah ada makna baru. Disitulah ada kreativitas. Disitulah ada proyeksi, kata Ricoeur. Makanya distansiasi itu kan bukan membuat teks itu eh hancur, tapi coba bayangkan, coba kita imajinasikan nanti kan Nabi Muhammad itu teks Quran itu selalu melekat dalam Nabi Muhammad. Nggak ada. Kitab tafsir itu tidak ada. Kitab tafsir yang kita baca, ya tafsir modern kayak Abdu itu nggak mungkin ada gitu loh. Kalau masih terasosiasikan dengan jaraknya Nabi.
Maka distansiasi atau penjarakan teks itu membuka teks justru terbuka bagi pembacaan kreatif dan kritis. Maka ketika mengalami distansiasi itu, Gadamer sudah menggariskan itu dan kemudian dipercanggih oleh Ricker, ada istilahnya matter of text. Apa ya kalau kita bahasakan Mbak secara bahasa Indonesia itu pokok bahasan di dalam teks, horizonnya teks. Sesuatu yang bukan milik pengarang, tapi bukan juga milik pembaca, dia itu dunia teks. Ketika satu teks sudah diproduksi, sudah ditulis, ada sesuatu yang berada di dalamnya, ada struktur, ada konfigurasi, saya pakai istilah Ricker, ada dunia yang bukan lagi milik penuhnya penulis, tapi juga tidak dimiliki sepenuhnya oleh pembaca sampai ia ditafsir. Ketika ditafsir pun, pembaca tidak bisa mengklaim semua dunia yang ada di teks ini. Maka hermeneutika bekerja di wilayah dunia dan konfigurasi itu. Apa yang dibentangkan teks. Jadi bukan sekadar apa yang dipikirkan penulis atau apa yang dirasakan pembaca, tapi yaitu dunia teks itu sendiri gitu. Nah, kita makanya kalau kita lihat di Paul Ricoeur, Ricoeur tuh ngebedain secara jelas ya, apa bedanya karya dengan sekedar tulisan biasa, work itu, teks sastra, filsafat, bahkan agama, kitab suci gitu. Tentu dia harus lebih panjang dari sekedar kalimat, jadi agak sulit untuk bilang status galau di WhatsApp atau cuitan kritik rezim terhadap pemerintahan yang kurang ajar itu bisa kita sebut sebagai text work, kata kalau definisi Ricoeur, enggak, harus lebih panjang dari situ. Yang kedua, dia harus dikodifikasi oleh genre tertentu, genre literature apapun untuk bisa disebut teks. Dan setelah dikodifikasi oleh genre, dia termasuk dalam satu struktur bangunan genre tertentu, dia punya konfigurasi gaya yang khas. Nah, kalau tiga unsur ini terpenuhi, kalau kita refer ke Record, dia akan bilang bahwa karya semacam inilah yang menciptakan semacam dunia yang bisa dimukim atau dihuni oleh pembaca. Jadi Ricker itu membayangkan teks itu bukan lagi organisme hidup yang menyapa kita, tapi dia adalah rumah yang membaca itu adalah mengetuk pintu dan mencoba untuk menghuni rumah tersebut, dunia teks tersebut. Maka kita bisa lihat di tangan Paul Ricoeur itu bahwa aktivitas interpretasi itu adalah referensinya bukan merujuk kepada apa yang tertulis di teks per se. Jadi kayak makna literal, makna referensial orde kedua. Referensial orde pertama itu maksudnya apa yang ditunjukkan oleh bahasa dan intensi pengarang itu pertama. Nah, referensi orde kedua itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak tertuturkan secara eksplisit di dalam struktur teks internal. Jadi, Rika di sini bicara tentang fiksi. Fiksi itu jangan dipahami sebagai bohong ya. Dia tidak punya fiksi itu adalah memang dia tidak merujuk kepada dunia faktual, tetapi bukan berarti dia tidak punya referensi. Nah, Ricard menawarkan konsep referensi orde kedua, sebuah dunia imajiner yang justru karena berbeda atau mungkin bahkan berlawanan, maka dunia yang imajiner, anggaplah saya pembaca teks ini ada makna literal dan ada makna referensial dunia kedua ini. Karena dia berbeda dari realitas teks dan realitas pembaca, referensi order kedua ini memungkinkan teks untuk mengkritik dan menerangi dunia nyata kita sebagai pembaca. Maka kalau kita lihat tugas hermeneutik itu, kalau di romantik dia melihat ke dunia belakang teks, Schleiermacher, biografinya pengarang gitu. Tekstualitas adalah perihal bagaimana mencari jejak pengarang yang tertinggal di dalam teks. Strukturalisme yang melihat bahwa cukup teks saja. Teks itu karena sudah punya konfigurasi, struktur sudah objektif, itu sudah cukup gitu. Nah, Ricoeur itu memberikan satu dimensi yang sangat-sangat signifikan bagi bagi perkembangan diskursus hermeneutik karena dia bilang bahwa teks itu bukan dunia di belakang, bukan dunia di dalam, tapi dunia yang dibentangkan ke depan, world of text. Ini referensial ini. Kemungkinan-kemungkinan kehidupan
alternatif makna proyeksi eksistensial bagi diri yang bisa melahirkan pemahaman baru yang ditawarkan teks kepada kita. Nah, tentu saya bisa tanya ke teman-teman di sini, pasti teman-teman punya satu teks yang berkesan. Mungkin kisah-kisah Nabi, cerita-cerita komik neraka itu waktu kecil, atau komik tertentu, kisah-kisah minoritas, yang itu tuh mengubah, bukan hanya merubah cara kita ngelihat dunia, itu merubah siapa kita gitu. Nah, tapi menariknya dunia itu bukan bohongan. Dia justru membantu kita untuk melihat dunia lebih terang, lebih meaningful. Maka inilah yang dimaksud dengan Ricoeur sebagai world of text, referensi orde kedua. Dan ini sangat menakjubkan ini Ricoeur ini. Nah, oke, sekarang saya kasih summarize sedikit supaya kita enak diskusinya ya. Jadi, kalau Schleiermacher itu fokusnya pada pengarang bahasa, sehingga hermeneutik itu adalah rekonstruksi maksud pengarang melalui bahasa dan psikologinya, grammatical and psychological tadi, divinasi ya. Tekstualitas itu adalah jendela untuk menuju inner life penulis. Jadi teks yang ada di depan kita itu adalah jendela supaya kita bisa ngintip apa sih yang dialami penulis, proses kreatif apa yang dia hidupi ketika ingin merumuskan atau menuliskan teks. Sementara itu Gadamer akan fokus di tradisi bahasa dan pembaca. Hermeneutik itu adalah bagaimana fusion peleburan antara dunia teks yang datang dan dunia pembaca yang menanti dan menafsir, kemudian terjadi peleburan dan di situ tercipta lingkaran hermeneutik. Tekstualitas adalah medium yang menjembatani antara dunia teks dengan tradisi, di mana teks itu akan berbicara terus-menerus kepada kita, bukan sekedar pesan dari pengarang, tapi dia adalah organisme hidup itu sendiri. Saya kalau ngomong-ngomong organisme keingat Alfred North Whitehead ya, yang membayangkan bahwa ya organisme itu bukan cuma manusia sebenarnya yang hidup, bernafas, merasa, tapi semua realitas di sekitar kita dia memperkenalkan konsep prehension ya. Prehension itu bagaimana dia menyerap unsur-unsur sebelumnya, memilah, mengambil yang positif, mengambil yang negatif, kemudian dia dikasih lure oleh sang ilahi supaya dia bisa memproyeksikan dirinya ke depan dan akan menjadi lebih enak dimengerti ngelihat tekstualitas sebagai organisme itu dengan bantuan Alfred North Whitehead saya kira. Terakhir di Paul Ricoeur, kita akan melihat bahwa fokusnya adalah dunia teks dan distansiasi ketika teks itu menjarak dari penulis. Maka hermeneutik itu tugasnya adalah mengungkap kemungkinan-kemungkinan baru menjadi manusia yang diusulkan atau dibentangkan oleh teks. Maka tekstualitas adalah cara teks bekerja adalah cara dia membangun dunia imajiner yang walaupun tidak langsung berpijak kepada fakta, tapi merefigurasi pemahaman kita tentang realitas dan itu menentukan jalannya realitas gitu. Nah, itu yang kira-kira menjadi catatan kita ya pada malam hari ini. Em, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanggapi, silahkan. Aman lah ya, kita tidak sampai 2 jam kayak kemarin pas bahas apa tak kemarin itu, pas bahas understanding itu kita kayaknya sampai 1 jam 45 menit itu. Ya monggo Mas Arsyad. Baik, Eh, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan sangat jelas. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Bang. Saya ingin bertanya tentang Gadamer tadi ya. Kemudian ada juga disebutkan Sahrur. Tapi saya boleh cerita dikit gak? Pertama ya untuk mengikuti ini ya kalau boleh jujur saya keperluan untuk skripsi juga. Karena saya merasa karena saya ingin membuat produk tafsir ya yang mungkin itu perlu hermeneutika untuk
melihat gimana gitu ayat Quran yang 14 abad yang lalu merespon problem sekarang. Kalau boleh sebut ya ke dunia digital misalnya, dunia digital. Dan dan ini sudah sampai ke gambar ya karena secara intuisi walaupun saya belum mendalami gambar kayaknya ini relevan gitu untuk membongkar teks Quran. Eh, terus pertanyaannya, ini boleh nggak saya kaitkan sedikit sama penelitian saya gitu. Pertama tentang position of horizon itu ya, dan dari ayat dulu itu kan ayat itu nggak apa nggak lepas sama konteks ya, nggak lepas sama konteks turun. Nah, eh, kalau dibaca dengan ulumul Quran ya jelaslah suatu pendekatan grammar mungkin mereduksi kesakralan ayat lah, bahwa ayat itu juga eh, terikat dengan maksud pada saat itu. Nah, pertanyaannya itu gimana? Apa alasan yang kira-kira eh, masuk akal apa ya? Eh, Bang gitu. Atau memang seradikal itukah Ganamar melihat suatu asbabun nuzul ya? Karena kan dia hemat saya kalau dengan pengetahuan saya kepada Ganamar itu kan kayak direduksi gitu nah asbabun nuzulnya, sehingga kan makna ayat itu ya khusus pembaca saat ini gitu. Ya anggaplah agak mirip lah dengan sahrur ya. Karena sahrur sendiri juga mengabaikan itu asbabun nuzul karena juga selain dia membagi ayat nubuah dan risalah itu ya. Nah, mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Oke, pertama ini ya, ayat tuh nggak sakral kalau di dalam hermeneutik itu iman kita yang perlu ditegasin dulu. Ayat menjadi sakral, kalau mau ideal pakai recur. Nah, kita memandang ayat itu sakral setelah mengalami transfigurasi diri sehingga merefigurasi cara kita melihat teks dan dunia. Jadi, iman kepada ayat suci dan dia sebagai firman itu bukan yang kita warisi tetapi lahir dari hasil membaca Quran. Itu pertama. Jadi dua hal yang berbeda kalau saya mengimani karena diajarkan sama orang tua saya bahwa ini adalah firman Allah, sama saya membaca, menemukan dunia referensial, punya pengalaman, akhirnya saya punya dunia baru melihat teks. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama instan dan saya kira iman yang ideal tidak begitu. Iman yang ideal ya jalan memutar panjang dulu perjalanannya. Itu pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita asumsikan itu teks suci, justru Gadamer memberikan kekuatan pada teks. Bukan tergantung pada pembaca. Kemarin saya kira di subjektivitas sudah kita bahas juga ya bahwa Gadamer itu bukan metode. Dia ingin mendeskripsikan secara ontologis teks itu apa. Bagaimana dia bekerja. Jadi, interpretasi itu dalam bayangan tradisional kita seakan-akan ada teks itu ibarat ini, ibarat dia black box gini. Di masa lalu, tugas kita adalah buka, ambil makna gitu. Nah, kalau kita lihat dari Gadamer, Gadamer itu ngelihat teks itu kayak makhluk hidup, dia organisme yang terus bertumbuh. Nah, karena dia bertumbuh bukan saya akan memaksakan diri saya kepada si teks, bukan. Tapi teks itu berbicara ke saya dan menanyakan saya, oke, saya punya dunia ini, saya punya keunikan, oke, kita dialog yuk. Apa ya yang bisa kita temukan jadi titik tengah? Nah, ini sepertinya kita kalau ngelihat Gadamer itu subjektivisme menjadi tidak tepat karena di situ bukan inisiasi kita yang mau memaksa pra pemahaman kita karena justru teks itu yang menginterogasi kita balik. Teks itu yang menanyakan kepada kita. Itu poin pertama. Jadi
tidak akan mencederai teks. Justru Gadamer memberikan kekuatan bagi organisme teks untuk hidup. Satu. Yang kedua, konsekuensi yang paling jauh adalah kita semua punya hak yang sama untuk merasakan dunia teks itu. Bukan hanya di generasi satu tertentu. Nah, itu penting saya kira. Nah, cuman kendalanya, apakah fusion of horizon itu metode atau kerangka teori atau paradigma atau pendekatan? Wah, itu sesuatu yang saya kira kita harus nge-refer ke filsafat ilmu. Makanya saya lebih nyaman kalau di tesis itu saya bilang Gadamer itu something to think with, teman mikir aja. Dia ngebantu saya untuk mikirin data penelitian saya, tapi saya tidak pernah menjadikan dia sebagai kacamata atau pisau bedah, seakan-akan data saya itu adalah data mati, tinggal saya iris-iris pakai Gadamer gitu. Em, dia bukan metode masalahnya, karena Gadamer sendiri bilang saya ini ingin menjelaskan peristiwa memahami. Jadi kalau di filsafat ilmu kan logik, ini bukan di filsafat ilmu sih, di logika kan beda kan pernyataan deskriptif sama preskriptif. Deskripsi itu di dalam Zoom ini ada 6 orang yang ikut, itu deskripsi. Ya faktanya begitu. Dia tidak punya nilai normativitas harus dan tidak harus, tapi benar atau tidak benar. Nah, kalau preskripsi yang di dalam ruangan ini, Zoom ini harus nulis resensi. Nah, ada keharusan di sana. Nah, metode itu kan berbicara preskripsi. Kamu harus ngikutin ini, kamu tidak boleh ini, kamu perlu begini, nyusun begitu. Gadamer itu bukan preskripsi, dia deskripsi, dia ngejelasin. Kalau orang memahami, yang terjadi itu ada pemahamannya, dia warisan tradisi, berjumpa dengan teks, tek, melebur, gitu. Dia ontologi, bukan epistemologi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya respons dulu untuk sementara waktu ya, Mas Arsyad. Jadi nanti kita bisa diskusiin tuh kalau karena itu saya kira kalau kita eh, justru kita bisa mungkin kritik kita bisa melakukan kritik dari Gadamer, kita kritik kecenderungan tafsir kontekstual yang tidak membiarkan teks itu berbicara tapi memaksa kepala pembaca. Nah, kan Gadamer itu bilang teks itu harus menjadi aktor utama yang merombak cara kita melihat dunia. Tetapi kalau kita lihat tafsir kontekstual yang ada sekarang itu kepalanya dulu, baru cari tuh anunya di teks. Nah, ini kan masalah sebenarnya nih. Jadi bukan teks yang berbicara ke kita, tapi kita yang sudah punya pengandaian tertentu. Kalau dalam tradisi biblikal itu namanya eisegesis. Jadi kita sudah punya paket, plek, kita cari anunya supaya kita carikan baju. Bajunya Quran, ayat ini. Nah, itu kita bisa lakukan model-model kritik begitu. Kamu misalkan bisa menggunakan Gadamer sebagai sarana kritik terhadap beberapa model penulisan skripsi terkait tafsir kontekstual. Entah itu skripsi, jurnal di kampus kamu ya, survei bibliografis 5 sampai 10 skripsi tesis. Nah, ya skripsi tesis saja 5-10 tahun sama jurnal-jurnal yang ada di kampus untuk melihat tafsir kontekstual itu bermasalah karena bukan teks yang berbicara, tapi pemahaman kita yang dipaksa masuk ke teks itu. Gadamer tidak begitu. Jadi bukan mau saya begini, Quran jawabannya dong kontekstual dong buat saya bukan. Dia tuh sudah punya potensi itu, tapi kita harus jujur dulu bahwa oke, dunia teks ngomongin apa. Contoh, kita mau bicara tentang deforestasi perspektif Al-Quran. Terus kita ambil walatus sidu fil ardi. Lah, emang ardun itu sama dengan deforestasi, jangan merusak di bumi. Kalau lihat horizon tafsir klasik, walatus sidu fil ardi itu artinya walatus syiriku. Jangan syirik. Nggak ada berkaitan sama ayat-ayat ekologi itu nggak ada gitu. Nah, berarti kan lingkungan, ardun, tufsid, fasad, itu kan kerangka modern kita ya. Nah, kita tuh perlu aware di situ. Yang bicara ini kan tadi ya dialog gitu. Gadamer membayangkan teks pembaca itu dialog. Yang ini mah monolog, kita yang bicara, teksnya malah dibungkus jadi objek kritik. Jadi Gadamer itu sebagai eh sebagai kekuatan untuk melakukan evaluasi kritis. Karena anggaran ekologi ini besar, makanya harus dikritisi pot-potan ini gitu. Ya itu mungkin tanggapan saya, Mas Arsyad. Monggo, yang lain?
Mbak Rika, Mbak Hani, Mas Muhib, Mas Aldi, mangga tanggapannya. Hasil membacanya apa, kegelisahannya apa, rancangan disertasinya apa. Ini kan orang-orang mau nyusun disertasi kan ini kan. Aku deh, Mas. Mangga, mangga. Ya, terima kasih atas materinya yang sangat padat ya. eh Ingin ini kali ya, apa? Konfirmasi. Jadi kalau kita pakai hermeneutik yang tadi itu kan, berarti kita membaca itu untuk membangun pemaknaan ke depannya, gitu nggak sih? Jadi kayak makna itu hidup terus berlanjut ke depan gitu ya. Em, Betul. siapa? Gadamer, Riker, atau Schleiermacher itu yang ditanyain? Masuk kemana tadi ya? Nah, kalau yang memproyeksi ke depan saya kira Riker yang Hmm. yang cocok itu. Jadi teks itu membukakan pintu untuk membentangkan jalan hidup baru. Terus kita kayak masuk ke dalam jalan itu. Jadi kita Hani setelah membaca itu bukan lagi Hani yang kemarin, tapi Hani yang tinggal di dalam teks, bermukim di dalam teks dengan eksistensi yang baru. Hmm. Jadi baca teks itu membentangkan jalan hidup sama sekali berbeda dari apa yang faktanya sekarang kita jalani gitu. Itu Riker, saya kira. Dan iya memang proyeksi ke depan. Jadi bukan lagi di belakang, bukan lagi di dalam, tapi di depan teks. Kemungkinan dunia, possible worlds kalau istilahnya Riker. Berarti kalau misalkan kita pakai buat penelitian gitu, jatuhnya ke merekonstruksi makna gitu berarti. Bukan merekonstruksi, memproyeksi. Beda. Rekonstruksi kan ke belakang. Rekon itu menata kembali sesuatu yang ada di belakang, kita recall. Kalau Power Reaker itu memproyeksi ke depan apa kemungkinan yang bisa dihadirkan oleh teks. Nah, proyeksi itu kemungkinan kan belum terjadi, namanya possible kan. Kalau rekonstruksi itu sebenarnya sudah ada, ditata ulang. Nah, jadi dia Oh memproyeksikan iya. sebuah makna. Contoh, eh, saya ketika baca Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau makna rekonstruksinya atau mungkin makna makna strukturalismenya gitu. Itu adalah bagaimana Quran sterilitas, kodifikasi, integritas, sehingga yang ada di kita sekarang diklaim secara religius sebagai ayat yang sama yang dibacakan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Proyek Balaker setelah saya tadaburi, itu kasih dunia bahwa Quran itu menyimpan misteri ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran tanda tanya yang akan terus mengundang orang untuk meneliti dia. Jadi bentuk muhafadzahnya Quran itu adalah dengan membiarkan dirinya tidak bisa dijawab secara satu kali tafsir. Sehingga di kalangan tradisional akan terus menafsir, penelitian, maksudnya kayak Profesor Gerard Houting jadi profesor di SOAS tuh gara-gara berkahnya Quran meneliti kalimat musyrik gitu loh. Jadi ada dunia mungkin. Nah, dunia kemungkinan yang saya kan dari muhafadzah Quran itu ya adalah belajar Quran terus, meneliti terus. Jadi bukan apakah bentuknya, integritasnya, kiroatnya, titik, koma, alif, tamranya itu sama persis dengan yang dibaca Nabi, tapi proyeksi ke depan bahwa sampai di titik akhir penghabisan sejarah dia tidak akan menyisa kul, bukan kul, laukan al bahmidali kalimati robbi lana fidal bahru qabla an tanfadu kalimatu robbi. Ya nggak bisa, bahkan laut pun nggak bisa menampung horizon makna teks Quran. Berarti kan kebal. Jadi itu kayak eh, itu contoh eksperimen pembacaan saya kalau mau eh, eh, yakin ketika Mbak Han baca dengan ayat itu akan ada mungkin yang akan lahir yang bisa jadi berbeda dunia gitu. Dunia mungkin ini jadi teringat Prof. Kurais. Kalau wilayah
kesan ya. Kan beliau tuh kalau menafsirkan kayak kesan gitu kan. Berarti kesan-kesan ketika membaca Betul. gitu. Jadi apa yang pertama kali kan selalu ya Pak Kures itu ilustrasi pertama saya ketika makan dagingnya, oh dagingnya pas, kemudian dagingnya itu teksturnya begini, sirloin misalkan atau apa dan lain sebagainya itu kesan yang didatangkan ketika mengunyah teks Quran. Kalau nge-refer ke Nietzsche ya, filosofi Nietzsche itu kan kayak hidup itu kayak ibarat em, bahan bahan makanan yang kayak gigi kita tuh harus kuat gitu loh untuk mengunyah itu. Anggaplah Quran itu kayak semacam santapan, layer gigi kita, horizon kita itu mempengaruhi makanan apa yang bisa kita makan. Kalau giginya keras, makanan keras yang susah dibentuk pun bisa dimasukin. Tapi ya kalau yang ada sisa gusi, produksi makna. Kalau yang saya pahami seperti itu. Eh, jadi berfokusnya ke dunia teks itu sendiri, bukan ke dunia penulis, bukan juga ke dunia pembaca. Tapi nanti ya apalagi digambarkan fusion of horizonnya, peleburan antara dunia, dunia teks dengan dunia pembaca. eh, dunia pembaca. Nah, itu kan ada banyak penyebutannya subjectivity kalau mengarah ke objectivity ya kalau mengarah itu ya membayangkan tadi. Mungkin ini pemikiran yang keliru tapi coba dielaborasi lebih lanjut. Eh, Teks itu kan tadi disebutkan dia hadir dengan dunianya sendiri ya. Kalau di Riker itu saya kira memang word of the text itu dia meliputi the behind of text-nya dan within of the text-nya. Jadi belakang sama di dalam teks itu sendiri. Nanti di proses apropriasi itu baru kemudian kita melihat makna di depan teks. Jadi tidak lagi makna di belakangnya, tapi pas dunia hadir, dunia teks itu hadir itu menghadirkan dunia di belakang teks dan dunia di dalam teks itu. Gitu. Nah, sampai batas mana sih kita itu bisa mengetahui dunia teks yang sedang menghampiri kita? Ya. Kalau dikatakan tadi itu teks itu juga akan lekat dengan tradisi dan sebagainya. Kok saya membayangkan bukankah kita juga sedang memahami dunia teks sendiri itu? Dia kalau katanya dengan tradisi. Nah, itu. Apakah ketika gini bayangkan ketika kita itu sedang memahami teks dan dikatakan bahwasanya teks itu hadir dengan dunianya sendiri, apakah dia begitu saja hadir ke kita dengan dunianya? Apakah kita juga memerlukan untuk menafsirkan dulu nih dunia teks itu seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama, saya cukup sulit untuk bilang intersubjectivity karena istilah itu tidak sejauh pembacaan saya belum melihat karena intersubjektivity intersubjectivity atau tidak. Yang jelas, Gadamer itu mengkritik subjectivity khas. Kalau Schleiermacher itu bukan subjectivity sebenarnya, karena subjectivity itu kan bermuaranya kepada reader. Ya, Schleiermacher di Lilte itu objectivity karena kan membayangkan bahwa orang tuh bisa lompat dari dunia sejarah terus masuk ke dalam dunia ya yang di
itu obsesi enlightenment kan, obsesi pencerahan untuk bisa identik bahwa memahami itu punya standar objektif, yaitu mengalami kembali, merasakan dan menghidupi pengalaman dunia yang dialami oleh pengarang atau author ya, penulis pertama. Nah, Erleben kalau di Dilta itu kan. Jadi istilah intersubjektif mungkin saya perlu nyari dan baca-baca dulu. Saya pribadi juga tidak tahu apakah Gadamer akan menggunakan istilah itu, karena intersubjektif itu digunakan di rasio komunikatifnya Habermas untuk bisa, karena kan ada klaim-klaim kesahihan ya, klaim subjektif, klaim intersubjektif, dan klaim objektif. Ukurannya berbeda, model kebenarannya berbeda. Nah, dan tapi ada persinggungan, kayak misalkan saya melihat Tuhan itu subjektif. Diterjemahkan di dalam klaim ini harus bahasa akal, bahasa tata krama, dan harus bisa diperdebatkan, harus bisa diuji di ruang publik. Dan saya nggak tahu, saya belum melihat itu ya di Gadamer, karena memang dia fokus kepada pembaca dan teks, belum melibatkan social collectivity. Mungkin saya perlu baca James Reeser lagi sama Nicholas Deve yang juga melihat tradition itu sebagai semacam socio collectivity. Tapi saya belum baca itu, jadi saya nggak akan, saya kira saya belum bisa untuk meng-highlight jawaban yang pertama ya. Perihal jawaban kedua, ya, betul, karena arts-nya Ricker itu kan fenomenologis dulu. Untuk bisa bekerja di level metodologi tekstualitas itu, ya harus dibiarkan hadir sebagaimana dirinya. Nah, hadir sebagaimana dirinya ini ya fenomenologi kan, bracketing Anda, dalam kurungkan dulu semua prapemahaman Anda supaya teks itu datang. Ha anaza inilah saya, begitu. Tentu ha anaza ini dia membawa semua pengarangnya, dunianya sendiri. Tetapi kalau Ricker, saya kira strukturalismenya cukup kuat. Jadi eh, pengarang itu sudah tidak terlalu begitu signifikan. Saya nggak pengen bilang bahwa pengarang itu sepenuhnya lepas ya, tapi distansiasi itu adalah satu bentuk objektivitas teks, otonomi. Bukan otonomi relatif, otonominya beneran otonomi absolut si teksnya itu dari si ini. Jadi kayak tidak ada lagi hakim tertinggi yang berhak bilang bahwa ini loh saya yang paling tahu teks ini soalnya saya yang nulis. Nggak bisa. Bahkan ya itu kalau kita radikalkan, eh, penulis Bible pun ketika apalagi namanya? Penulis Bible ketika hidup hari ini juga dia adalah salah satu pembaca pertama, bukan pembaca satu-satunya, karena teks sudah mengalami otonomisasi. Nah, maka teks itu bawa dunia, betul. Makanya prapemahaman kita ketika kita berjumpa dengan teks secara fenomenologis, dia datang dulu ke kita. Nah, kita melakukan understanding, gerak gandanya hermeneutik, hermeneutika Ricker itu kan fenomenologis dulu, baru suspicion, tek, ambil. Nah, setelah ambil, itu tidak bisa langsung ditelan tuh, dikunyah dulu hasil dari memakan hidangan teks itu. Kunyah itu pasti ada penyaringan, ada yang diambil proteinnya, ada yang dijadikan nutrisi, ada yang karena dia ampas dibuang jadi feses gitu. Nah, penyaringan inilah yang digunakan oleh Ricker sebagai hermeneutika kecurigaan, di mana penyaringan-penyaringan itu ingin membersihkan bias kita, kehendak berkuasa, alam bawah sadar, orientasi kepentingan kelas. Jadi horizon yang dipasifkan oleh Gadamer itu diaktifkan lagi, cogito. Ricker tuh ngambil cogito sebenarnya dari Descartes, tapi dia nggak mengambil cogito dalam pengertian cogito yang isolated cogito, tapi wounded cogito, seperti yang pernah saya tulis ya. Cogito yang sadar bahwa dirinya itu menubuh, ditembus oleh bahasa, kolektivitas, sejarah, dan lain seterusnya. Maka poin yang kedua ketika hendak diringkas, yang datang kepada kita ketika kita memahami teks. Ya, sekali lagi itu deskripsi dan preskripsi itu dikombin dengan sangat baik oleh Ricker. Jadi ya, dunia teks saya agak sulit untuk mengafirmasi dunia pengarang, karena itu kayak melawan prinsip distansiasi gitu loh.
penjarakan itu betul-betul teks itu kayak lahiran. Sastrawan itu ketika sudah menulis sastra, anaknya ini ya sudah, walaupun dia adalah anak dari orang tuanya yang merupakan autornya, ya dia bukan orang tuanya gitu. Nah, mungkin itu ya ilustrasi atau analogi yang mungkin bisa saya bayangkan ngelihat teks itu. Gitu. Gimana, Mbak Rika? Iya, kan analoginya kalau kita menulis, apalagi sudah disebarkan di ruang publik, maka teks itu bukan lagi milik kita. Ya, teks itu bukan lagi milik kita. Makanya umat Islam nggak boleh mengklaim bahwa hanya dia saja yang bisa baca Quran gitu loh. Andreo Ripin nggak bisa. Siapa lagi namanya? John Wansbro nggak bisa baca Quran. Nggak bisa. Kalau kalau Nabi Muhammad saja sebagai penutur dan audiens pertamanya tidak pernah melarang itu, ya sepertinya kita terlalu terlalu besar kepala untuk melarang mereka. Atau juga pembacaan mereka produktif sehingga memicu perdebatan metodologis kan setelah itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Arsyad soal iya Nabi juga nggak pernah baca Quran. Betul, nggak ada ya bukan Yasma mengalami terus dia yang bilang kan Quran kan kata-kata Nabi. Nanti kita bahas itulah di konsepsi soal wahyu nanti ya. Mungkin di pertemuan satu dan dua terakhir kita akan coba masuk ke hermeneutika Islam untuk bayangkan bagaimana hermeneutik bekerja di wilayah wahyu dan konsekuensinya bagi tafsir. Mungkin itu dua pertemuan terakhir supaya kita ada refleksi gitu. Nah, sekaitan dengan nuzul ya, Mas Arsyad ya, itu asbabun nuzul itu tafsir itu bukan sejarah. Sesimpel Quran itu turun di abad ke-7, literatur asbabun nuzul itu abad ke-9. Jadi bayangkan saya dianggap sejarah bagi kakek saya gitu. Seakan-akan kalau mau bicara tentang kakek saya, itu nanya ke saya, padahal saya adalah cucunya yang datang belakangan. Harusnya kalau mau nanya kakek saya, nah ya nanya buyutnya dong, nanya bapaknya kakek saya, bukan nanya saya anaknya. Asbabun Nuzul itu anaknya Quran, kok bisa dia yang dijadikan sejarah Quran gitu. Jadi ya asbabun nuzul bukan sejarah, asbabun nuzul tafsir. Kenapa? Karena untuk mencarikan ayat ini konteks turunnya apa, kan itu kan peran subjektif ulama. Ulama yang bilang bahwa oh riwayat ini kira-kira menjadi sabab nuzul. Korinahnya nggak, korinahnya pra pemahaman ulamanya. Dari mana buktinya kita bisa pastikan bahwa itu betul-betul sejarah dari Siro? Kecuali kalau di dalam literatur Siro eksplisit bahwa hinama waqa'a hadza nazalat hadhil ayat. Nah, itu bisa. Tapi berapa dari 6.000 ayat yang punya asbabun nuzul? Bener-bener asbabun nuzul tuh 100 saja kayaknya nggak nyampe itu. Nah, makanya, wah itu memang betul-betul ya studi-studi kritis soal studi tafsir itu kayak kayak yang digariskan Ripin di Asbabun Nuzul, kemudian siapa namanya Pink Walid Soleh soal Bil Ma'thur. Ya Bil Ma'thur ini nggak ya bir Ro'i juga pada akhirnya, makanya jumlah riwayat yang dicantumkan Tobari kan lebih banyak daripada Ibnu Katsir. Artinya ketika menyeleksi riwayat yang mana pas, yang mana tidak, yang mana perlu ditambahkan kan itu Ro'yun. Jadi nggak pure Ma'thur. Nah, nyatanya yang kita sebut Ro'yun hari ini seperti Abdu, kalau di Syiah misalkan Nasir Makarim Zirazi, ya juga pakai maksur, pakai riwayat juga. Ya, tipologi yang tidak fashionable dan tidak relevan lah. Kalau masih pakai update begitu, dosennya ndak update berarti suruh baca lagi gitu. Paling itu tanggapan saya untuk case Asbabun Nuzul ya. Ada lagi teman-teman? Mau nambahin dikit Mas Oke, siap. soal Ayo ini, ah. soal asbabun nuzul tadi. Ya. Ini kita untuk PT yang presentasi kemarin. Ini definisi-definisi tafsir. Yang menarik itu yang paling bawah. Ini kalau kita lihat ini ulumul Quran semua isinya. Kalau kita pakai Hmm. definisi ini sebagai yang dikatakan tafsir, berarti Al-Itqonnya Al-Itqonnya Suyuti itu tafsir, bukan ulumul, bukan kitab alat tafsir, Hmm. tapi itu kitab tafsir. Kalau kita pakai definisi ini ya, ya Nasi Mansuh atau
apa ya Nasi Mansu juga, apa kitab Nasi Mansunya Ibnu Jauzi misalnya itu tafsir, termasuk Al-Wahidi, Asbabun Nuzulnya Al-Wahidi itu tafsir kalau kita pakai definisi ini. Tapi mayoritas kan yang ini dipakai. Jadi kalah pamor aja, ini soal kalah pamor aja definisi itu. Terus itu aja sih Mas. Thank you. Iya ya, padahal kalau kita lihat Zarkon itu kan ulama modern ya. Muradullahi Ta'ala itu wah definisi modern sekali, beda sekali sama sama Itkon sama Burhan yang harusnya ya kita bacanya Burhan sama Itkon karena itu leluhur ulumul Quran gitu loh. Ya mungkin itu ya kalau kalau pamor, kemudian juga disaminasinya ya ya siapa hari ini yang mau baca Itkon kalau misalkan ada Zarkani yang yang nggak terlalu tebal itu kan Itkon tuh dua dua tiga jilid, Burhan 4 jilid. Ini ada pengalaman pribadi ya. Kita kalau baca As-Suyuti, Al-Itqan itu kan kayak syurutut tafsir, syurutul mufassir itu kayak wah banget gitu. Tapi pas lihat hasil tafsirannya dia, Jalalain dia segitu doang. Kayak aduh, kayak mana ya? Ya gitu saja sih. Ya artinya saya tuh selalu ngelihat kalau syarat-syarat begitu ya itu bukan dasar ontologis untuk mendefinisikan siapa yang berhak menafsir atau tidak, tapi itu ideal regulatif. Saya suka menggunakan istilah Kantian tuh ideal regulatif. Jadi kayak ada satu set di atas. Itulah cita-cita kita bersama. Kalaupun tidak sampai mentok di situ, ya maafu anhu lah. Yang penting berusaha dekat ke sana. Untung nggak ada rukun tafsir ya. Jadi nggak ada sah atau tidaknya Iya, tafsir. waduh, kalau udah pakai ada arkanut tafasir, aduh, nanti ada yang beriman kepada tafsir dan kufur terhadap tafsir kan repot ya kalau rukun masalahnya tuh ya. Oke, kalau tidak ada lagi respons, sudah setengah 10, 1 jam setengah ya. Ya kayaknya ideal itu jam 8 sampai kita maparin sampai jam 9, kita discuss sekitar 30 menit. Saya kira sudah ini ya, Kak, kita akan lanjut ke Barika, oh Barika. ya, ada lagi Mbak Rika mah enggak? satu lagi mungkin ya, di Ya. conclusion itu kan disebutkan sampai istilah ya textual goodwill. Eh, Oh, textual goodwill ya saya ya, belum masukin tadi itu. ya itu menurut Kak Afif sendiri istilah ini sudah sangat apa ya memadai atau sudah sangat Hmm. mencerminkan konsep-konsep yang diajukan oleh Gadamer sama Ricker karena kan dikatakan Ricker dan Gadamer itu akan kembali ke asal usul Lutherannya jadi balik lagi ke Martin Luther gitu dan ya istilahnya kan ada Hmm, textual goodwill, mohon maaf sekali teman-teman. Terima kasih Mbak Rika karena sudah meng-highlight itu. Itu konsep yang paling saya suka sebenarnya dari artikel ini dari Carl Sims ini karena textual goodwill itu satu core belief yang itu bukan hanya di teks-teks sastra ya, tapi di kitab suci itu juga itu bekerja banget itu teks goodwill karena textual goodwill itu satu kalau kalau anu kan Carl Sims kan itu kan core belief that literary text can be trusted to lead a reader to a true and meaningful interpretation. Jadi satu keyakinan yang saya kira keyakinan hermeneut. Kalau orangnya hermeneut yang kita ya kita semua di sini ya semoga setelah selesai kelas ini nulis resensi kita jadi hermeneut yang suka terus belajar mengasah horizon kita. Kalau hermeneutik itu akan bilang bahwa eh, tekstual goodwill itu kayak semacam aksioma. Maksudnya kayak itu udah taken for granted. Kita semua percaya bahwa karya agung yang pernah ditulis oleh manusia-manusia hebat di sepanjang sejarah kehidupan manusia itu bisa dipercaya untuk menuntun kita, pembaca, kepada interpretasi yang benar dan penuh makna. Ini kayak mixed between Rickerian, Gadamerian itu kayak di merge sama Carl Sims ya karena teksnya organisme hidup itu Gadamerian, Rickerian ketika teks itu membuka jalan kehidupan baru. Nah, textual goodwill itu adalah kepercayaan bahwa saya percaya teks ini akan membukakan
jalan karena dia punya keinginan yang baik untuk melihat makna hidup saya lebih baik ketika membaca dia. Nah, tentu tidak sembarang teks ya. Kita sudah bedakan tadi teks bedanya nota belanja, chat admin Elbrans di room chat sekarang gitu kan. Nah, belum memenuhi work kalau kata karya kalau kalau kata Riker itu. Tapi kalau work besar, Republik Plato, Voltaire, kemudian Hebrew Bible, Alkitab, Madilog, Al-Quran, mungkin Astagfirullah pemateri hermeneutika nih close reading nih menyamakan Al-Quran dengan teks-teks lain. Ya sebagai literary text, ya teks begitu. Kita berekspek apa? Kalau iman kan domainnya masing-masing ya. Kayak maksud saya cara kita cara kita mengimani Quran juga saya kira berbeda satu dengan yang lain gitu. Nah, dan saya harapkan ketika selesai diskusi ini teman-teman mengimani Quran dengan cara yang berbeda bukan karena diwariskan tapi hasil dari pergulatan. Jadi iman kita terhadap Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, min lisani Nabi yang fatona dan lain seterusnya. Itu adalah hasil dari pergulatan hermeneutik. Dan sebagai hermeneut kita akan bilang bahwa teks itu punya goodwill, punya kehendak yang baik untuk menuntun kita menjadi diri yang lebih baik. Kira-kira itu closing statement saya sekalian ya. Em, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi. Kayaknya saya akan ngedirect apa lagi namanya diskusi kita ke depannya ke arah meaning, interpretation and meaning. Em, kita akan coba, saya coba akan cari dulu bahannya kira-kira yang mana yang pas untuk karena kita sudah bahas subjek, understanding, teks, tinggal meaningnya nanti. Berarti ini kalau nggak salah pertemuan ketujuh ya, meaning 8. Nanti duanya kita bisa voting, kita mau ambil tema apa. Saya sih rencananya dua temanya ambil tema religion sama God. Dua itu yang karena itu yang relate sama kita. Tapi kalau teman-teman mau ambil tema feminis atau apa, tapi ini bukan belum dalam horizon Islam ya. Kita masih bahas tematik yang ada di companion itu. Nanti setelah itu baru kita dua sisanya itu kita bahas wahyu dan bagaimana philosophical hermeneutics berpengaruh terhadap konstruksi exegetical framework sarjana Muslim kontemporer. Em, oke, kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qad istaudana kama 'allamtanahu fardudahu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinanhu ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin pamit ya teman.